Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Wa'lam, ketahuilah, anna kullama, bahwasanya segala sesuatu, huwa fi ma'nal hajari, yang semakna dengan batu, yajuzul istinja'um bihi, maka boleh beristinja bihi dengan sesuatu yang semakna dengan batu. Walahu syurutun, dan bagi sesuatu tadi ada syarat-syarat. Ahaduha, adapun salah satu dari syarat-syarat tadi adalah ayyakuna tahiran, sesuatu tadi yang digunakan untuk beristinja itu suci. Falawistanja, maka seandainya seorang beristinja binajasin, dengan sesuatu yang najis, ta'ayyanal ma'u, maka wajib menggunakan air ba'dahu, setelah menggunakan sesuatu yang najis tadi. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna ma yastanji bihi, adanya sesuatu yang dia beristinja bihi dengan sesuatu tadi itu qali'an lin najasati, mengangkat najis, munsyifan, dan sesuatu tadi yang digunakan istinja itu bisa menyerap. Fala yujzi'uz zujaju, maka tidak mencukupi apa kaca. Walal qasbu, dan tidak mencukupi apa kayu bambu. Walat turabul mutanathir, dan tidak juga mencukupi tanah yang lembut. Wa yajuzus sulbu, dan boleh tanah yang kasar. Falawistanja, dan boleh tanah yang keras. Falawistanja, maka seandainya seseorang beristinja bima la yakla'u, dengan sesuatu yang tidak mengangkat najis, lam yujzi'ihi, maka tidak mencukupinya apa sesuatu yang tidak bisa mengangkat najis tadi. Walawistanja, dan seandainya seseorang beristinja birotbin, dari bebasahan, min hajarin, dari batu, au ghairihi, atau selain batu, lam yujzi'ihi ala sahih, maka tidak mencukupinya apa batu yang basah tadi ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga adalah alla yakuna muhtaraman, tidak adanya sesuatu yang digunakan istinja tadi itu muhtaraman, dimuliakan. Fala yajuzul istinja'u bimata'umin, maka tidak boleh beristinja dengan makanan. Kal khubzi, seperti roti, wal azmi, dan seperti tulang. Wala, dan tidak boleh beristinja bijuz'in minhu, dengan bagian minhu, dari orang itu, kayadihi, seperti tangannya orang itu, wayadi ghairihi, dan seperti tangannya orang lain. Wala bijuz'i hayawanin, dan tidak boleh juga beristinja dengan bagian hewan-hewan muttasilin, yang masih bersambung bihi, dengan hewan tadi. Kadzanabil ba'iri, seperti ekor onta. Li'annahu, karena ekor unta itu muhtaramun, dimuliakan. Wa idzastanja, dan apabila seseorang beristinja bimuhtaramin aso, dengan sesuatu yang dimuliakan, maka dia maksiat. Wala yujzi'ihi ala sahih, dan tidak mencukupinya apa sesuatu yang dimuliakan tadi ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Naam, ia memang tidak mencukupi, tetapi ya juzul hajaru, boleh menggunakan batu. Boleh menggunakan batu ba'dahu, setelah menggunakan sesuatu yang dimuliakan tadi. Bisyartin, dengan syarat Allah tantakila, bisyarti Allah tantakilan najasatu, dengan syarat najisnya tadi tidak berpindah. Wa ammal jildu, dan adapun kulit,
Fal azharu, maka adapun yang paling azhar, annahu in kana madburan, bahwasanya kulit, jika kulit itu sudah disamak, maka boleh menggunakan kulit tadi. Jazal istinja'u bihi, maka boleh beristinja dengan kulit tadi. Wa illa, dan jika kulit tadi belum disamak, fala, maka tidak boleh beristinja dengan kulit tadi. Tsumma yushtaratu, kemudian disyaratkan, ma'adzalika, bersama syarat-syarat ini, alla yajifal khariju, alla yajifal khariju, sesuatu yang keluar berupa atau kencing itu tidak kering. Fa in jaffa, maka jika kering apa sesuatu yang keluar tadi, ta'ayyanal ma'u ba'dahu, maka wajib menggunakan air, li'annahu la yumkinu izalatuhu bidzalika, karena tidak mungkin menghilangkan sesuatu tadi, bidzalika, dengan batu. Wa yajtanibu istiqbalul kiblah, dan hendaknya seseorang menjauhi menghadap kiblat. Istiqbalal kiblah, menghadap kiblat. Wastidbaraha, dan membelakangi kiblat. Fis sahra, di tanah lapang. Idza arada qada al hajati, apabila seseorang ingin menunaikan hajat. Fis sahra, di tanah lapang. Haruma alaihil istiqbalu wal istidbaru, maka haram ke atas orang tadi al istiqbalu, menghadap kiblat, dan membelakangi kiblat. Idza lam yastatir bi syai'in, apabila dia tidak menutupi diri, bi syai'in, dengan sesuatu, yustiruhu, yang dia menutupinya, yastuhu, yang sesuatu tadi menutupinya, satrotan mu'tabiratan, dengan tutup yang dianggap cukup. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi tempat berak, fala tastaqbilul kiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat, bibaulin, dengan kencing, wala ghaitin, dan dengan walakin syariku au gharibu, akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Rawahu syaikhani, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Dua syekh. Naha andzalika, Nabi melarang andzalika, dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Fa zahiruhu, maka adapun zahir hadis ini itu at-tahrim, haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Waktu lifa, dan diperselisihkan, fi illati dzalika, di dalam alasannya. Waktu lifa, dan diperselisihkan, fi illati dzalika, di dalam alasannya haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Fakil, maka ada yang mengatakan, li'anna sahra'a, karena padang pasir, karena tanah lapang, itulah taklu, tidak sepi, an musallin, dari orang yang sholat, min malakin, dari malaikat, au jiniyin, atau jin, au insiyin, atau manusia. Farubbama waqa'a basaruhu ala farji, maka terkadang waqa'a, jatuh apa pandangannya, ala farjihi, ke atas farjinya, fayata'adza bihi, sehingga dia merasa terganggu, bihi, dengan farjinya tadi. Qala Nawawi fi syarhi tanbih, Imam Nawawi berkata di dalam syarah tanbihnya, hadzat ta'lilu dhaifun, adapun taklil ini itu dhaifun, lemah. Wa ta'lilu sahih, dan adapun taklil yang sahih, ma zakarul qadi, itu adalah sesuatu yang telah disebutkan oleh Qadi Husain wal Barawi wa Ruyani wa ghairuhum, dan selain mereka.
anna jihatal kiblati, bahwasanya arah kiblat itu mu'azzamatun, diagungkan. Fawajaba siyanatuha, maka wajib menjaganya. Fisara, di tanah lapang. Wa ukhisa, dan diringankan fil bunyani, di bangunan. Fil masyaqqati, karena sulitnya menghindar dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Wallahu alam, adapun Allah itu lebih mengetahui. Qultu, aku berkata, wa qawwa hadza ta'lila, dan telah menguatkan taklil ini siapa? Asy-syaikhu, Syekh Taqiyuddin Ibni Daqiqil Li'id. Wah tajja, dan beliau berhujah lahu baginya, bihadithi Suraqah, dengan haditsnya Suraqah Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, idza ata ahadukumul baulu, idza ata, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi al-baula, tempat kencing, fal yukrim, maka hendaknya dia memuliakan kiblatallahi, kiblatnya Allah azza wa jalla. Fala yastaqbilil kiblah, maka hendaknya dia tidak menghadap kiblat. Qala, beliau berkata, wa hadza zahirun qawiyyun, adapun taklil ini itu adalah zahir, qawiyyun, kuat. Wa hadza, dan adapun hadis ini itu zahirun, zahir, qawiyyun, kuat, fit ta'lil, di dalam taklil, bima zakarnahu, dengan apa yang kami telah sebutkan. Wallahu alam, adapun Allah itu lebih mengetahui. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, in kana baina yadaihi satirun, jika ada di hadapannya orang tadi satirun, penutup, murtafiun, yang tinggi, qadra sulusai zira'in, seukuran 2/3 dira', wa qaruba minhu, dan dekat minhu dari 2/3 dira' tadi, dari orang tadi, ala salasati azru'in, ke atas 3 dira', jazal istiqbalu, maka boleh menghadap kiblat, sawaun kana fil bunyan awis sa'a, baik adanya dia di bangunan atau di tanah lapang. Hadza huwa shahih, adapun pendapat ini itu adalah yang sahih. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama itu ada man, orang, jazama fis sa'i mutlaqan, yang menetapkan haramnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tanah lapang, mutlaqan, secara mutlak. Qalahu fi syarhil muhadzab, telah mengatakan hal itu siapa? Imam Nawawi di dalam syarah muhadzab. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Ini saja yang kita sampaikan pada hari ini, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.